Saudara-saudara, kita akan bahas satu tema lagi, yaitu tentang praktik pengusiran setan atau eksorsisme dalam gereja Katolik. Dalam kehidupan kita setiap hari, tidak jarang kita jumpai orang-orang dengan gejala seperti kerasukan setan. Biasanya tandanya bermacam-macam. Ada yang mulutnya berbusa, bicara tidak karuan, teriak-teriak sembarangan, mata merah, dan sebagainya. Namun, meski sudah ada tanda-tanda seperti itu, kita tidak bisa serta-merta mengatakan bahwa orang tersebut bersangkutan pasti kerasukan setan. Tetap harus dicari tahu terlebih dahulu penyebabnya, sebab boleh jadi karena faktor lain, misalnya faktor psikologis. Bioskop tanah air pernah menampilkan film pengusiran setan berjudul Rukia di Exorcism. Film horor yang tayang di bioskop mulai 5 Oktober 2017 berhasil menarik perhatian banyak orang. Dari segi istilah, baik Rukia maupun Exorcism sebenarnya mengandung arti yang sama. Hanya saja bedanya, istilah Rukia banyak dipakai dalam Islam, sedang eksorsisme merupakan istilah pengusir setan yang khas Katolik. Ya, dalam gereja Katolik, ritus pengusiran setan biasa dikenal dengan istilah eksorsisme atau eksorsisme. Eksorsisme termasuk dalam kategori sakramentali, yaitu tanda-tanda suci yang diadakan oleh gereja melalui mana dengan cara yang mirip sakramen memberikan efek, terutama spiritual, bagi yang menerimanya dengan perintahan gereja. Praktek eksorsisme di dalam gereja Katolik memiliki dasar iman dari kuasa yang diberikan oleh Yesus kepada para muridnya. Kita membaca atau mendengar dari kitab suci bahwa pada suatu waktu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Injil Markus 1:21b sampai 28 menyajikan kepada kita satu cerita mengenai bagaimana Yesus mengusir setan. Ia menghadik setan itu. Menghadik artinya membentak atau mengusir dan keras. Setan itu pasti tunduk padanya sebab ia berbicara dengan penuh kuasa. Dalam eksorsisme sederhana atau kecil juga disebut sebagai pembebasan. Setiap imam melalui sakramen imamat yang diterimanya mempunyai kuasa untuk mengusir setan. Namun menurut kitab hukum kanonik, eksorsisme besar atau hikmat hanya bisa dilakukan oleh imam yang sudah mendapatkan izin khusus dari uskup. Mereka yang menerima pelayanan ini harus mengikuti kursus mengenai eksorsisme di tata suci. Makanya gereja sangat berhati-hati dalam memberikan kuasa untuk mengusir setan. Dalam terang kitab hukum kanonik ditegaskan bahwa tak seorang pun dapat dengan licit melakukan eksorsisme kepada mereka yang kerasukan, kecuali ia telah memperoleh izin khusus dan resmi dari ordinaris lokal, dan bahwa izinan tersebut harus diberikan hanya kepada para imam. Ia menunjukkan kesalehan, pengetahuan, kebijaksanaan, dan integritas hidup yang luar biasa. Para uskup sangat didorong untuk mentaati pelaksanaan ketentuan ini. Dengan demikian, umat beriman Kristen tidak boleh menggunakan rumusan eksorsisme melawan setan dan para malaikat yang jatuh dalam dosa. Ia disebut dalam rumus tersebut, ia susun secara resmi oleh atas perintah Paus Leo 13 dan sama sekali tidak diperbolehkan menggunakan keseluruhan teks eksorsisme itu
para uskup diminta untuk mengingatkan umat beriman tentang hal ini. Meski demikian, penegasan di atas jangan sampai menghentikan umat beriman Kristiani untuk berdoa sebagaimana diajarkan Yesus agar mereka dibebaskan dari yang jahat. Justru sebaliknya, umat beriman haruslah berdoa dan mengandalkan Yesus di dalam hidup mereka. Jika hal itu bisa dilakukan, maka yakinlah setan-setan termasuk juga segala pengaruhnya pasti menjauh. Oke, sekian dan terima kasih.